You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Yuk kita doa dulu ya sebelum kita masuk di dalam ibadah. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach, dengan kuasa ruah Yahweh Elohim yaitu Roh Kudus-Mu yang menuntun memimpin kami senantiasa berada dalam jalan dan memelihara perintah-perintah yang telah Bapak Yahweh perintahkan sejak para masuk di dalam masa para nabi hingga pada saat Yeshua Hamashiach datang ke dunia. Engkau sendiri yang datang ke dunia Tuhan menjadi wujud serupa dengan manusia. Terima kasih Bapa buat karyamu di atas kayu salib. Engkau telah menebus, menghapus segala dosa-dosa umat manusia. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami adalah pribadi lepas pribadi yang meresponi di mana karya Tuhan itu yang Engkau telah nyatakan kasih ahab, kasih agape, kasih yang sempurna, yang mau mengorbankan jiwa raganya bagi kepada umat manusia. Itulah kasih ahab, kasih sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Bagi kami yang meresponi, Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan juga berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan dari langkah Ibu Sumira yang datang ke tempat ini ingin dibaptis Tuhan. Dia akan menerima yang namanya keselamatan kekal, dan dia akan menerima sebagai meterai kepemilikan daripada Bapa Yahweh sendiri di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach. Terima kasih Bapa, dengan ucapan syukur mari kita nyanyikan suatu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik ya. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih, mari kita sembah. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyembah Engkau ya Yahweh Elohim kami. Engkau yang kami puja, yang kami sembah, hanya nama-Mu Abba Yahweh. Terima kasih Yahweh Elohim kami. Terpujilah nama-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Engkau mengasihi kami semua umat-Mu. Engkau datang bukan untuk mencari orang benar ya Tuhan, tapi Engkau datang untuk mencari orang yang berdosa. Maka Engkau rela meninggalkan tata kudus-Mu di surga Tuhan. Engkau menjadi serupa dengan manusia untuk supaya Engkau menjamah hati kami dengan kuasa darah Yesus. Engkau menebus lunas semua kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa Yahweh, tak bersyukur baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Kau begitu mengasihiku. Haleluya, Yesua. Yesua, Yesua. Kau begitu baik, kau begitu mengasihi aku. Yesua, Panjang di tangan kanan, kemuliaan di tangan kiri. Haleluya. Aku mengasihimu, anakku. Aku mengasihimu. Haleluya, Yesua. Tetaplah setia kepadaku. Amin. Tetaplah setia. Jangan pernah meninggalkan aku, anakku. Haleluya. Karena Engkau adalah biji mataku.
Yesua HaMasiah, Engkau akan datang untuk turut bersama aku di dalam Samain. Biarlah Engkau tetap setia menanti-nantikan kedatangan Yesua HaMasiah sebagai mempelaimu, anakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Allah yang besar sebentar terus. Ya Yesus Allah yang besar sebentar Yesua penolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesua. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Berikanlah gerejamu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gerejamu di akhir zaman, berhembuslah, sekarang. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah anak-Mu ya Tuhan. Rapilah, urapi Ibu Sumira ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah tangan yang lembut, tangan yang memberkati Ibu ini ya Tuhan. Tangan-Mu yang telah dipaku di atas kayu salib, Engkau yang akan mengurapi dia pada hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Dengan kuasa darah-Mu, Engkau sucikan dia Tuhan. Engkau hapus segala dosa-dosanya. Bahkan kami mohon Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Sumira ini Tuhan, sewaktu dia pada saat dia masih muda, dia pernah mendatangi para dukun-dukun di seluruh pulau Jawa ini ya Tuhan. Apa yang dia pernah lakukan, Bapak Yahweh, ampuni segala dosa-dosanya, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Engkau. Dia telah menyesali atas segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Engkau. Dan apabila pada saat dia melakukan ritual-ritual perdukunan itu, saat ini juga Bapak Yahweh ampuni, dan Tuhan lepaskan segala kutuk-kutuk yang pernah dia gunakan. Rapalan, mantra-mantra, bahkan kutuk-kutuk apapun Tuhan, putuskan saat ini juga dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Dan putus semuanya, kami percaya di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Dan saat ini ya Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, Ibu Sumira mendapatkan keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Berkati dia, urapi dengan ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus-Mu. Datang, berhembuslah, masuk di dalam kehidupan Ibu Sumira ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melayarkan dia, telah mengkuduskan dia, menyucikan tubuh, jiwa dan roh, mustahilkan hidupnya dia, sehingga dia berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Dia menjadi hadirat, menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Dia menjadi anak-anak daripada Elohim itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, segala kutuk belenggu-belenggu dosa yang pernah dilakukan telah putus sempurna di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Dan belenggu dosa itu, segala kutuk-kutuk itu tidak mampu lagi, tidak berkuasa lagi. Karena kami percaya Bapak Yahweh, Engkau bertata berdaulat penuh dalam kehidupan dia. Bahkan juga kami putuskan nama-nama dari ilah-ilah yang lain, sesembah-sembah dari Yunani maupun dari Arab, yaitu nama Allah dan nama Yesus Kristus ataupun Yesus Christ.
saat ini juga kami putuskan semua nama-nama ilah yang lain itu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan lidah bibir mulut daripada Ibu Sumira, sehingga mulai hari ini dan seterusnya dia akan menyembah nama Bapa Yahweh Elohim, nama yang benar, nama yang kudus dari Bapa dari surga. Dan dia akan menyembah Bapa Yahweh, Sem Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Kau pakai hidup Ibu Sumira ini Tuhan, sehingga dia menjadi bejana yang indah di rumah Bapa di surga. Kau pakai hidupnya dia Tuhan, sehingga dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi keluarganya dia Tuhan, sehingga suaminya, anak-anaknya, cucunya, mantunya, semuanya dapat menerima kebenaran ini ya Tuhan. Dan mereka akan menerima nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Bapa Yahweh, kami serahkan Ibu Sumira ke dalam tangan kasih-Mu. Kau akan berkuasa terus hidup dalam hidupnya dia. Dan berkat-berkat umur panjang, kesehatan, dan akan turun dan terus melingkupi dalam kehidupan Ibu Sumira dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Berkati lidah bibir mulut-Mu, sehingga berkat-berkat rohani akan turun dalam kehidupan dia Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus akan menyertai dalam hidupnya dia, sehingga dia menjadi terang bagi orang-orang, bagi keluarga di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus HaMashiach. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan masuk di dalam kolam pembaptisan. Bapak Yahweh tuntun Pak Yosef Roy ya Tuhan. Kami serahkan Pakailah Pak Yosef Roy sebagai hamba berharapan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuntun kami semua Tuhan di jalan-jalan kebenaran-Mu. Keluarga-keluarga kami yang belum mengenal nama Engkau. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan kuduskan, sucikan setiap langkah kami yang akan menuju kolam pembaptisan. Tuhan kuduskan, sucikan, tahirkan kolam pembaptisan itu juga Tuhan, sehingga pada saat Ibu Sumira masuk di dalam kolam pembaptisan, dia adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh, dan dia telah dikubur, disalibkan bersama Yesus HaMashiach, dan dia dibangkitkan bersama Roh Kudus-Nya, Roh yang membangkitkan, menghidupkan Yesus HaMashiach, yaitu Ruah Yahweh Elohim sendiri. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan semua ini ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan. Kami rindu Yahweh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Yahweh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Yahweh, melihat kuasa-Mu dicurahkan
melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Pause aja Mil, jangan dimati. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan pada siang hari ini. Kami mohon Bapak Yahweh, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah Yesus Hamasiah melingkupi kami yang ada di sini, pribadi lepas pribadi, juga anak-anak kami, Jisua, Daniel, Maria, Catherine dan Sasa, juga Mbak Uun dan Mbak Bibi Tuhan, serta Mila, Fani, istri hamba, Vivin, hamba sendiri, Alex dan Ibu Sumira juga Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan proteksi seluruh keluarga besar kami yang ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Sorong, di Kupang, di Ende, bagi Vera dan Win juga Tuhan, bagi keluarga semuanya Tuhan, Cenona, saudara hamba dan saudara daripada istri hamba. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kuasa darah Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak, kami percaya juga Tuhan memproteksi seluruh properti kami, rumah tempat tinggal kami, kendaraan yang kami gunakan, semua apapun yang menjadi milik daripada Bapak Yahweh sendiri. Bapak Yahweh tolong proteksi, biarlah Tuhan kirim pasukan malaikat, guardian angel-Mu untuk menjamah, melindungi kami semua, melingkupi kami dengan hadirat-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, kami tolak segala kuasa roh jahat, setan iblis, bahkan juga Bapak Yahweh, proteksi seluruh keluarga besar dari Ibu Sumira, suami, anak-anaknya, mantunya, cucunya, anak-anaknya, semuanya Tuhan proteksi. Tak ada satupun kuasa yang bisa menjangkau mereka, karena mereka adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh juga. Kami tolak segala kuasa roh jahat, serangan-serangan balik di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Lingkupi kami semua ya Tuhan. Tak ada satupun celah yang dapat dimasuki lagi. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Sebentar lagi kami akan menuju kepada tempat kolam pembaptisan. Bapak Yahweh, tolong urapi Pak Yosef Roy ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Hamasiah. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita masuk di dalam arti pembaptisan itu, saya ingin memberitahukan Ibu bahwa siapa sih Tuhan Yesus itu? Dia itu sosok sebagai sosok siapakah ya? Apakah dia Tuhan atau bukan ya? Nah, yang menjawab itu bukan saya, tetapi yang menjawab adalah firman. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam firman yang Tuhan telah nyatakan di Injil Yohanes, bahwa Yesus katakan di Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ya. Ibu bisa buka itu? Belum bisa. Tadi udah bisa. Iya. Jadi cara bukanya gini, di sini Yohanes, ini Yohanes itu perjanjian baru. Kalau yang merah ini, Ibu klik sini ya. Ini kan yang merah ini perjanjian lama. Kalau yang biru ini perjanjian baru. Jadi kalau Yohanes ayat 11, sini 11, pasal 11 ayat 25-26. Nanti kalau Ibu mau sorot di sini sama, tinggal ditambah sorot warna dia. Nah, Ya, belajar dulu Pak ya, Alek belajar. ya. Coba Bu Sumira tolong baca. Yohanes 11 Ya, ayat 25 sampai 26. 20. Ayat 20. Saya mulai Pak Alek ya. Ya, silakan. Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Pasal 26. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, Bapa Yahweh, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bu percaya nggak? Percaya. Percaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa dialah, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya.
Jadi kita harus beriman ya. Dan Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Ibu coba buka. Tadi Yohanes 11. Nah, ini masuk ke pasal Yohanes 14. 6 dan 7. Pasal berapa? Ayat 6 dan 7. Pasalnya? Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Pasal 6. Pasal 6. Ya. Ya. Yesua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya. Lanjut, Bu. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan apa? Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan ini hubungannya dengan apa? Jalan. Ya, jalan. Ibu dari tempat ibu menuju ke sini kan lewat jalan itu. Tentu sudah tahu tujuannya. Berarti kalau kita mengikuti Yesus, Yesus sudah tunjukin jalan. Kenapa? Dia satu-satunya yang berasal dari surga. Berarti dia bisa menunjukkan jalan menuju ke surga. Para nabi belum pernah nyampe ke surga, belum ada satupun, ya, kecuali nabi-nabi tertentu yang diangkat, ya, ke dalam masuk di dalam kemuliaan. Seperti Elia, Henokh itu diangkat langsung di rapture. Tetapi Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dia berasal dari surga. Makanya waktu dia datang ke dunia, dia nyatakan akulah jalan. Karena dialah yang tahu jalan, karena dia berasal dari surga. Nah, sehingga kita harus mengikuti jalan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Itu yang artinya bahwa dia katakan akulah jalan. Kebenaran itu hubungannya dengan firman-Nya. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Ya. Ada kebenaran tapi tidak sejati, yang palsu. Nah, ini kita harus hati-hati karena firman yang dinyatakan oleh Yahweh Elohim atau Yeshua HaMashiach itu banyak sekali dipelintir oleh setan sehingga manusia tersesat. Dikira ini sudah jalan yang benar, ternyata jalan ujungnya ada maut. Itu di kitab Amsal 14 ayat 12. Tampaklah jalan itu kelihatan lurus tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Nah, ini kebanyakan orang Kristen tidak menyadari itu. Mereka salah di dalam melakukan ibadah, ritual, tradisi, kemudian juga salah menyebut nama Tuhan. Tapi mereka tidak peduli hal-hal itu. Mereka abaikan. Nah, padahal kalau kita berdoa, kita menyembah, kita harus memanggil nama yang benar, bukan nama yang diterjemahkan atau nama sesembahan ilah lain, bangsa lain, yaitu dari Arab maupun dari Yunani. Karena kalau yang kita sembah itu nama yang dari Arab atau dari Yunani, yang datangnya nama itu, bukan nama yang benar. Gitu. Mereka katakan, apa sih artinya sebuah nama? Yang penting Tuhan melihat hati. Ya betul, Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan juga tahu nama dia bukan yang itu. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memanggil nama dia yang benar, nama yang betul. Tuhan tidak mau memberikan kemuliaan kepada yang lain, kemasyhuran namanya kepada yang lain, bahkan kepada patung-patung. Itu ada di Yesaya 42 ayat 8, ya. Nah, kemudian Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Bu Sumiran coba buka. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. 6 ayat 53 53 sampai 57. Ibu bisa baca mulai dari 53. ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia, saya ulangi, Ya. jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. 56. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia.
Ya. 57. 57 ya. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Terakhir 58. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selamanya. Ya, amin. Demikian. Jadi di ayat 58 ini Ibu Sumira lihat ya, Tuhan Yesus ingatkan bahwa para leluhurmu, leluhur itu bangsa-bangsa para Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Mose keluar dari Mesir. Mereka itu dikasih makan setiap hari dengan roti surgawi, yaitu mana, selama 40 tahun di padang gurun. Ya, mereka dipelihara, dirawat oleh Bapa Yahweh dengan memberikan roti mana itu. Setiap hari mereka pagi-pagi sudah tada di nampan, sehingga roti mana itu turun dan menampung di situ dan mereka makan setiap hari seperti itu. Selama 40 tahun, bayangkan lamanya. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa leluhurmu yang makan mana, yang telah makan mana, terus mereka itu telah mati. Nah, jadi Tuhan Yesus menggambarkan roti yang lagi dia pegang ini, yang dia lakukan perjamuan akhir itu bersama para rasulnya. Dia katakan dia adalah roti yang hidup. Roti yang hidup yang memberi keselamatan, yang memberi makan kepada umat manusia, dan dia turun dari surga. Nah, Tuhan katakan bila seorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Yang kuberikan itu adalah dagingku. Ya. Jadi daging Yeshua HaMashiach yang disesah, yang dicambuk, yang hancur, itu gambaran adalah roti bagi makanan buat kehidupan kita. Jadi roti, daging dan minuman itu, darahnya itu adalah benar-benar makanan dan minuman. Jadi di ayat ini Ibu Sumira tahu nggak, kita tuh mendapatkan dua berkat sekaligus. Berkat pertama adalah berkat rohani, yaitu barang siapa yang makan roti atau tubuhnya, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa yang minum dari cawan darah Yeshua HaMashiach, semua dosa-dosanya akan dihapuskan, ya, sehingga kita dilayakkan kembali menjadi anak Tuhan, anak Elohim. Ya, dosa-dosa kita sudah dihapus. Dan berkat kedua adalah berkat jasmani. Tuhan Yesus katakan adalah tubuh dan darahnya itu adalah benar-benar makanan dan minuman. Jadi pada saat kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus di perjamuan ya, yang memecah-mecah roti itu, maka tubuh kita yang lemah, yang ada sakit penyakit, even itu dikatakan cancer atau apa, itulah yang akan menyembuhkan kita. Darah Yeshua yang akan menyucikan kembali ya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, kelemahan-kelemahan tubuh kita, organ-organ tubuh yang rusak. Daging Yeshua itu yang akan memulihkan semua, merecovery kembali semua, ya. Dia akan menggantikan sel-selnya. Jadi barang siapa yang makan daging dan minum darah Yeshua HaMashiach, dia mendapatkan dua berkat sekaligus. Berkat jasmani, tubuhnya dia menjadi sehat dan kuat. Berkat rohani, jiwa rohnya menjadi kuat dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kenapa? Ada sidik jari Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita. Kita makan daging, minum darahnya, ada sidik jari. Sehingga kalau misalnya orang mati nih, ada dua orang mati, yang ini makan daging dan darah, minum darah Yeshua HaMashiach, ini orang yang tidak mengenal. Tuhan tahu, oh ada darahnya di dalamnya, Tuhan akan bangkitkan. Yang ini tidak ada darah ya, Tuhan tinggalkan. Nah itu maksudnya begitu di ayat ini ya. Nah, jadi Tuhan katakan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan dan minum daripada cawan ini, dia akan memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kemudian Yeshua juga dia adalah sebagai hakim agung, hakim di mana dia akan mengadili di penghakiman akhir. Ya, itu kalau kita lihat penghakiman akhir itu ada di ini, di Matius 25. Matius 25 ayat 21 sampai 32. Matius dari Matius perjanjian baru pasal 25 ayat 31 sampai 32. 31 sampai 32.
21. Dan ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. 32. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan sesungguhnya dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. 34. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. 35. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu memberiku minum, aku seorang asing dan kamu menyambutku. 36. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit dan kamu melawatku, aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. 37. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat Engkau orang asing dan kami menyambut atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukan kepadaku. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si iblis, si Satan, dan para malaikatnya, hai orang-orang yang terkutuk. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu tidak memberiku minum, aku seorang asing dan kamu tidak menyambutku telanjang, dan kamu tidak memakaikan aku pakaian, sakit dan di dalam penjara dan kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu itu mereka pun akan menjawab kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing atau telanjang, atau sakit atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Kemudian dia akan menjawab kepada mereka sambil berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, kamu juga tidak melakukan kepadaku. Dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan katakannya. Namun kalau kita sebelum masuk ke tentang penghakiman akhir itu jadi begini Bu, penghakiman akhir menyatakan bahwa Yesua itu adalah raja, kan disebut raja. Dia akan mengumpulkan orang-orang melalui malaikat-malaikat yang kudus di segala penjuru yang ada di dunia ini, dan ada orang benar yang berada di sebelah kanan yang disebut domba, ada orang-orang yang tidak benar di sebelah kiri yang disebut kambing. Mereka ini diadili berdasarkan iman percaya dan perbuatan. Jadi yang paling pertama tuh iman dulu, iman percaya mengaku. Setelah itu baru Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita. Jadi bukan dibalik perbuatan baru iman, tidak. Sama seperti seorang penjahat besar yang disalibkan di sebelah Yesua Hamasiah. Dia belum melakukan perbuatan baik kan? Karena dia adalah penjahat besar yang berdosa. Tapi pada saat dia melihat sosok Yesua adalah juru selamat, Mesias, dia percaya bahwa dia mengaku. Dan dia berdoa, Tuhan kalau Engkau berada di ini, di samanya, ingatlah akan aku. Makanya Tuhan Yesus saat ini juga kamu berada bersamaku di Taman Firdaus. Jadi iman dulu. Setelah iman mengaku,
baru nanti Tuhan melihat perbuatan-perbuatan baik. Makanya di sini Tuhan pisahkan domba dan kambing. Tuhan katakan apa? Kamu telah memakaikan aku pakaian pada saat aku tidak punya pakaian. Kau memberikan aku makanan dan minuman pada saat aku lapar dan haus. Ini berhubungan dengan perbuatan baik. Ya, jadi kita harus menolong. Kita sudah mengaku nama Yeshua HaMashiach Yahweh Elohim sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita harus menerima karakter yang baik. Kita harus mengikuti karakter jalan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Yang pertama, pada saat Yesus sebelum dia berministri, yang dia lakukan pertama itu adalah dia dibaptis dulu. Ya, kemudian setelah dibaptis, dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari. Setelah 40 hari barulah dia menyatakan kuasanya. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah tahu dirinya, dia adalah Tuhan, tetapi dia menunjukkan jalannya. Kita tinggal mengikuti. Inilah jalan-jalan jejak yang Tuhan Yesus menyatakan pada saat waktu itu dia hidup di dunia. Jadi kita harus melalui jejak-jejak tanda-tanda yang Tuhan Yesus letakkan. Pertama, baptis dulu. Kemudian kita puasa. Artinya puasa ini mematikan hawa nafsu, keinginan daging. Sehingga baru kita mendapatkan puasa di sini. Sehingga kita bisa menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Dan mujizat pertama yang Yesus lakukan, ibu tahu apa? Pesta di? Iya, dia merubah apa, Bu? Air menjadi anggur. Itulah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Baru nyata kuasanya, Bu. Jadi ini baru kita mengikuti proses ini. Baptis dulu, matikan kedagingan, hawa nafsu, yaitu dengan puasa. Kemudian barulah Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan kita terus berjalan. Jangan berhenti sampai dibaptis terus kita berhenti. Artinya apa? Pada saat kita dibaptis, nanti ibu dibaptis, ibu menanggalkan manusia lama, dikuburkan mati, disalibkan bersama Yesus. Tapi pada saat ibu keluar dari air, di sini ibu lahir baru, dilahirkan oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sama seperti Yesus waktu dia dibangkitkan, Ruah Yahweh Elohim sendiri yang membangkitkan dia. Dan ibu waktu keluar dari air, ibu lahir baru di dalam roh dan kebenaran. Nah, manusia roh ini yang sudah baru, yang sudah terlepas dari manusia lama yang penuh dosa yang pernah ibu lakukan, itu sudah dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Sudah jangan diingat-ingat lagi. Ya, yang pernah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan kecil di mata Bapa Yahweh yang tidak menyenangkan hati, itu Tuhan sudah kuburkan, sudah disalibkan. Jadi ibu nggak usah memandang ini lagi. Minta Roh Kudus untuk membuka hati mata rohani kita untuk memandang kemuliaan Yahweh Elohim saja. Jangan melihat lagi manusia lama. Karena kadang kita terbersit dengan perbuatan-perbuatan lama kita tergoda untuk melakukan itu lagi. Jangan, Bu. Sudah dikuburkan, sudah dimatikan, sudah dibuang ke jurang tubir laut, jangan diingat-ingat lagi. Supaya apa? Kita memandang kemuliaan dan kita berjalan terus. Nah, manusia roh kita ini lahir baru, tentu dia seperti bayi. Ibu harus memberi makan. Kalau tubuh jasmani Ibu Sumira, ibu makan harus 3 kali sehari. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Supaya apa? Tubuh jasmani ibu kuat. Kalau ibu tidak memberikan makan pada tubuh jasmani, makanya manusia jasmani ibu akan lemah, lapar, haus. Ya. Nah, demikian juga manusia roh pada saat lahir baru, ini merupakan bayi rohani. Ibu harus memberikan asupan. Caranya apa? Ibu baca firman tiap hari. Inilah makanan rohani kita. Firman itu adalah perkataan. Dan firman itu kalau disebutkan di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim, dan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Dan di ayat 14, firman itu telah menjadi daging seperti manusia. Jadi pada saat ibu makan firman setiap hari, ibu haus dan lapar, ibu sudah memberi makan kepada manusia roh ini. Sehingga manusia roh ini yang tadi berupa bayi, dia akan bertumbuh, Bu, menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa rohani. Pada saat dia menjadi dewasa rohani, dia akan menjadi manusia roh yang kuat, yang berani, yang perkasa. Karena apa, Bu? Pertumbuhan iman kita itu berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita. Pada saat kita kenyang, kepenuhan dengan firman Yahweh Elohim, kita mengerti kehendak Bapa Yahweh, kita mengerti maksud daripada isi hati Tuhan,
kita mau melakukan kehendaknya Dia, kita memelihara perintah-perintah yang Yahweh Elohim sudah katakan dari para nabi sehingga pada saat Yesus manusia, saat itulah Tuhan masuk dalam hadirat kita. Dia memperkuat manusia roh kita, sehingga iman kita juga semakin kuat, sehingga apabila ada masalah, serangan-serangan dari luar, kita tidak akan goyah lagi. Kita menjadi manusia yang dewasa, bukan manusia bayi roh. Bayi roh ini seperti anak-anak, kalau kena sakit dikit sudah merengek, nangis. Kenapa? Masih bayi, masih kanak-kanak. Tapi kalau jadi manusia roh yang dewasa, ada sedikit masalah, tidak perlu goyah. Serahkan aja kepada Tuhan. Kita percaya kok. Sakit penyakit, keuangan, pergumulan apapun, sekolah anak, serahkan kepada Dia. Tuhan yang akan cukupkan semua, karena Dia adalah Yahweh Jireh. Dia akan mencukupkan semua bagi kita, ya. Baik. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan kepada Ibu, bahwa makna daripada pembaptisan itu ada dua, yaitu pertobatan, kita mematikan, menguburkan manusia lama kita. Yang kedua adalah kita dibangkitkan bersama Yesus Masiah, itu satu paket. Dan yang kedua adalah kita dimeteraikan di dalam nama Bapa Yahweh, ya, karena dibaptis kan, dibaptis dalam nama Bapa, tentu harus nama yang benar. Tapi kalau nama yang lama, nama Allah, ya yang punya Allah itu. Saya nih baptis sama istri 7 kali, Bu. Iya. Ibu yang ketiga. Yang pertama sampai yang ke-6 semua masih pakai nama yang lama. Dan yang ke-7 adalah nama yang benar. Inilah yang disebut meterai. Meterai ke-7. Meterai terakhir yang Tuhan sempurnakan. Angka 7 adalah angka sempurna. Inilah yang disebut angka hari ke-7, yaitu Sabat perhentian. Sabat itu adalah Tuhan berhenti. Tuhan menyatakan kuduskanlah hari Sabat. Dan Sabat itu adalah bagian dari perayaan kita, merayakan. Makanya nanti Sabat perhentian itulah masa kerajaan 1000 tahun. Dan kami dibaptis pada angka yang ke-7, Bu, dengan angka yang benar. Dengan nama yang benar, nama Bapa Yahweh. Ya. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa inilah panggilannya. Kita semua dipanggil, tetapi semua orang belum tentu merespon dengan baik. Ada yang merespon dengan cepat. Ibu sudah 3 tahun ya? Iya. COVID ya. Mengenal nama Bapak Yahweh sudah berapa lama? COVID itu sudah, cuma masih sebut-sebut Yesus, masih campur-campur. Campur. Nah, setelah mantapnya itu di Pak Roy punya channel yang pembelajaran itu semua semakin mantap. Terus saya kembali lagi ke Pak Lukas, terus kenal Pak Nino, sampai Pak Nino sampaikan wajah dong Pak Nino. Waktu kemarin atau fellowship itu kan kumpul-kumpul ya, baru lihat Pak Nino. Iya, oke. Jadi sudah kurang lebih setahun ya? Setahun. Ya, baik, puji Bapak Yahweh. Kalau saya sama istri cuma 10 hari. Exactly cuma sebenarnya 1 minggu sih ya. 10 hari kita mau tetapkan untuk pembaptisan, tapi ada halangan, jadi akhirnya di hari ke-14. Jadi kita terima itu di pertengahan Desember. Pertengahan Desember 2022, baptisnya tanggal 2 Januari 2023. Berarti kalau Januari sampai sekarang baru hitung 8 bulan. Cepat. Jadi respon orang itu berbeda-beda. Ada yang menunggu, ada yang nabilah, ya masih melihat situasi. Tapi kita, kalau bagi saya, bahwa keselamatan itu krusial, penting. Karena kita nggak tahu 5 menit kemudian itu apa yang akan terjadi. Kalau kita mati 5 menit kemudian, sedangkan kita belum dibaptis dengan nama yang benar, ya itu miliknya itu nama yang salah. Waktu itu saya masih dipaksa anak-anak pergi ke itu Paskah yang ini, cuma saya ikutin, tapi hati saya sudah menolak. Saya disuruh mati, saya mau mati. Saya nggak ini, cuma saya pokoknya saya nggak ngapa-ngapain, mati saya diam aja gitu. Itu terakhir saya memang nggak mau. Nah, itu pokoknya gelisah dia. Saya tenang aja, saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak pujian, nggak berdoa untuk ini, saya berdoa Bapak Yahweh. Itu terakhir di Paskah itu. Sampai sekarang udah nggak diajak-ajak, dan saya memang sudah ngomong nggak mau. Baik. Nah, jadi itu ya Bu ya. Ya. Jadi nanti Bu, kalau ini saya katakan juga setelah kita dibaptis, Ibu bisa buka di 1 Korintus 12 ayat 13. Apa yang disebutkan? 1 Korintus 12 ayat 13.
1 Korintus 12 ayat 3. Balik. Iya, ke tengah. Ya. 1 Korintus 12 Lawannya Jelas. lagi. Ya, 1 ayat 13. ayat 3. Pasal berapa? 1 Korintus 12 pasal 12 ayat 13. ayat 13. Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah diberi minum ke dalam satu roh. Iya, puji Tuhan. Sebab tubuh juga bukanlah satu anggota melainkan banyak. Iya. Seandainya kaki dapat berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak berasal dari tubuh, apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? 16. Dan seandainya telinga dapat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak berasal dari tubuh, apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Amin. Sudah cukup. Nah, jadi di ayat 13 itu Tuhan katakan apa? Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi, orang Yunani, hamba maupun orang merdeka, dan semua telah diberi minum dalam satu roh. Jadi Bu, itu artinya apa? Kita telah dibaptis dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Hamasiah. Ya, semua orang, segala bangsa-bangsa. Ya, jadi pada saat kita berada di dalam dunia ini, Bu, kita harus melewati yang pertama adalah air. Air itu menamakan pembaptisan. Ya. Kemudian adalah roh. Ya. Ini nanti kita lihat ya. Iya. Sebentar, kita lihat di ini, Bu. 1 Yohanes 5 ayat 8. 1 Yohanes 5 ayat 8. 1 Yohanes 5 ayat 8. ayat 8. Ibu baca Ya, ya. sampai 9 ya. Ya. 8 sampai 9. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, Ya. roh dan air dan darah, dan ketiganya itu menjadi satu. Oke. Jika kita menerima kesaksian manusia, maka kesaksian Elohim itu lebih besar, karena inilah kesaksian Elohim yang telah dia persaksikan tentang putranya. Amin ya. Nah, di sini Tuhan katakan di 1 Yohanes bahwa ada 3 yang bersaksi di bumi. Kita sekarang masih tinggal di bumi. Roh, yaitu ruah Yahweh Elohim, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Ini harus kita melewati 3. Nah, bicara air nih Bu, air itu adalah baptisan. Darah pada saat kita menerima Yesua Hamasiah, darah Yesua yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan roh ini adalah roh yang melindungi, menjaga kita, sehingga dia akan menjaga kita sampai akhir hayat kita, sampai dipanggil Tuhan. Supaya apa? Kita tetap kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ini menjadi milik kepunyaan Bapa yang pada saat kita dibaptis di dalam air, Tuhan Yesus menghapuskan dosa-dosa kita. Roh Kudus akan tinggal diam dalam kehidupan kita, menguasai hidup Semira, dan akan menuntun terus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Meterai pemilikan ini menjadi milik yang sempurna, yang tiada cacat, tiada bercela. Itu makna dari yang tadi Ibu bacakan di 1 Yohanes 5. Ya. Dan kita tahu bahwa semua orang yang terikat kepada Tuhan, dia menjadi satu roh. Ya, kenapa satu roh? Karena manusia itu, kalau Ibu baca di Kejadian 1:26, manusia diciptakan secitra dan serupa Elohim. Secitra itu hubungan dengan kepribadian, rupa adalah hubungan dengan tampak luarnya, pesonanya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatu. Ciptaan yang lain kayak hewan, binatang, dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan itu tidak diciptakan serupa. Malaikat pun tidak diciptakan serupa. Berbeda. Tapi manusialah yang difirmankan di Kejadian 1:26. Manusia diciptakan secitra atau segambar dan serupa. Supaya apa? Supaya roh Yahweh Elohim ini bisa menyatu, menguasai hidup kita. Kita menjadi satu. Makanya nanti kita ini umat yang pemenang akan menjadi mempelai. Ibu kan dulu sudah kawin. Sebelum merit namanya calon mempelai.
Begitu hari perkawinan disebut bukan calon lagi, tapi disebut mempelai. Mempelai itu usianya cuma 1 hari loh. Di perkawinannya itu saja, di hari perkawinan itu saja, di acara resepsi itu saja. Setelah selesai resepsi sudah bukan nama mempelai lagi, tapi menjadi istri dan suami. Ya Bu ya. Nah sekarang ibu adalah calon mempelai. Kami adalah mempelai-mempelai karena belum dibaptis. Nanti kalau setelah dibaptis, ibu adalah mempelai Yesus Hamasiah. Tetapi kalau sudah menyandang mempelai Bu, bukan hamba lagi. Kalau hamba itu dia hanya mengerjakan apa yang disuruh majikannya. Dia tidak mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam benak majikannya itu. Tapi kalau mempelai, kita tuh setara. Kita menjadi setara dan layak, sehingga rahasia-rahasia kerajaan Allah, kerajaan Elohim itu akan disingkapkan, akan diberitahu kepada kita, sehingga kita menyatu di dalam hadirat Yahweh Elohim. Nah, tetapi kalau kita sudah menyandang mempelai, ibu harus menjaga ini. Jangan lagi kembali ke manusia lamanya. Nanti apa? Ini statusnya bisa dicoret. Iya kan? Waktu ibu dibaptis, nama ibu langsung dicatat di buku kehidupan. Ini buku kehidupan dicatat Sumira. Sudah doa minta nama? Sumira. Ya, saya kasih tahu Pak Yosef. Oh, sudah siap. Ruth ya. Kita siapkan hati ya. Jadi firman-Nya demikian. Bu Sumira sudah mengerti. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus Hamasiah, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Tuhan telah menjamah hati kami di tempat ini, juga terlebih khusus bagi Ibu Sumira ya Tuhan. Kau telah singkapkan kebenaran akan daftar Elohim-Mu, dan hari ini Tuhan adalah hari kemenangan. Satu jiwa dimenangkan, maka seisi surga malaikat-malaikatmu bersorak-sorai bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memeteraikan Ibu Sumira menjadi milik kepada Bapak Yahweh sendiri. Dia adalah anak-anak daripada Elohim yang Tuhan meteraikan sampai pada masa kesudahannya. Terima kasih Bapa, proteksi lindungi kami. Tuhan juga jamah Pak Yosef Roy yang akan menuntun dalam pembaptisan pembaruan ini yang sudah siap. Terima kasih Bapa, lancarkan semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tak ada satupun kuasa yang bisa mengganggu kami. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, memproteksi seluruh keluarga besar kami, rumah, tempat tinggal, properti, semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan proteksi, Tuhan jaga juga bagi kehidupan Ibu Sumira, keluarga dan properti-properti mereka semua yang ada di rumahnya mereka. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, Tuhan Yahweh Elohim yang menyertai kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Oke, baik. Ya, jelas. Oke. Ya. Kalau boleh saya tahu nama lengkapnya Ibu Sumira, ada nama lain? Tidak ada. Sumira saja. Sumira saja. Cuma satu nama ya? Iya, satu nama. Ya, Sumira. Kamu pun belum lupa nih. Tadi saya mau minta tolong nomor teleponnya Pak John, bisa ya teks ke saya supaya saya bisa masukin di buletin gitu. Pak John siapa? Nainggolan. Yang hari sister kasih sama saya itu Pak John sampai. Nainggolan. Oh, itu sudah ada di yang saya kasih itu ada nomor teleponnya dia. Nanti saya teks lagi deh. Oke. Oke, nanti saya teks lagi. Ya, nanti disusul ya Pak Yosef ya. Iya. Soalnya saya kan selesai apa pengajaran, saya kasih pengumuman, terus saya masukin juga namanya Pak Alex sama Ibu Vivin. Iya.
sebagai kontak person kalau ada yang mau baptisan pembaharuan. Boleh Pak Yosef. Iya, saya sudah masukkan, Oke, baik. Iya. Oke. Haleluya. Haleluya ya. Luar biasa. Salam kenal Bu Sumira. Ya, salam. Salam. Iya, oke. Akhirnya ketemu. Berkat Pak Alex dan Bu Vivin. Ya, berkat Bapak Yahweh. Berkat Bapak Yahweh ketemu Pak Alex dengan Bu Vivin. Pak Johnnya nggak ketemu. Jadi Bu Sumira ini sudah mendengar pengajaran dari Pak Yosef Roy di YouTube 1 tahun. sudah hampir 1 tahun. Lebih. Oh, oke. Gitu. Ya, seperti Pak itu Roy Pak ya. juga kalau lihat di live chat belum berani ikut di Zoom. Jadi live chat terus, ya kan Pak? Bapak nanti Iya. sekali bisa langsung masuk. Iya, Iya, baik. amin. Kalau gitu saya akan persiapkan ya. Kita pakai Zoom. Hari ini kita akan mengadakan baptisan pembaharuan dan saya dibantu dengan saudara kekasih saya yaitu Brother Abraham Alex dan Sister Sarah Vivin. Dan hari ini adalah baptisan pembaharuan untuk Ibu Sumirah ya. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa terutama untuk Ibu Sumirah bisa mengangkat tangan dan juga ikutin doa yang saya ucapkan ya. Haleluya. Ya. Ya. Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, saya percaya dan mengakui serta beriman bahwa Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, oleh Yisak, dan oleh Yakub. Saya percaya, saya mengakui, dan saya beriman bahwa Yahweh adalah Tuhan saya. Saya percaya, saya mengakui, dan beriman bahwa Yahweh telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya percaya, saya mengakui, dan saya beriman bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan saya. Saya percaya, saya mengakui, serta beriman bahwa ruah Yahweh Elohim adalah rohnya Bapa Yahweh sendiri yang diturunkan untuk menuntun, untuk membimbing, untuk tinggal diam di dalam kehidupan saya sampai selama-lamanya. Saya percaya, saya mengakui, serta beriman bahwa ruah Yahweh Elohim adalah Tuhan saya. Saya minta ampun karena saya pernah menyembah sesembahan yang bukan dari Israel
dari Israel, yaitu yaitu Allah Allah dan Yesus. dan Yesus. Mulai hari Mulai hari ini, saya putuskan hubungan saya hubungan saya dengan dengan nama-nama tersebut. nama-nama tersebut Di dalam nama di dalam nama Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach dan dengan dan dengan darah darah Yeshua Yeshua HaMashiach, HaMashiach. saya nyatakan Saya nyatakan putus untuk untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Saya berjanji Saya berjanji untuk tetap setia kepada kepada Bapa Yahweh Bapak Yahweh di dalam di dalam Yeshua Yeshua HaMashiach HaMashiach selamanya. selamanya. Saya juga Saya juga minta ampun minta ampun karena saya karena saya pernah membuat pernah membuat perjanjian-perjanjian perjanjian-perjanjian dengan roh-roh jahat. dengan roh-roh jahat. Ampuni saya, Ampuni saya, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Saya minta Saya minta di dalam nama di dalam nama Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach dan dengan dan dengan darah darah Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, semua perjanjian-perjanjian semua perjanjian-perjanjian yang pernah saya buat, yang pernah saya buat, baik itu sengaja baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun tidak sengaja, saya putuskan untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Setan, Setan, engkau pergi engkau pergi dari kehidupanku dari kehidupanku untuk selamanya. Karena dalam hidupku ada darah Yeshua HaMashiach, dan saya telah menjadi milik Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sebentar saat saya keluar dari air, nama saya akan tercatat di dalam kitab kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Saya akan doa buat Ibu Sumira. Sekali lagi, jangan masuk di kolam terlebih dahulu. Silakan Ibu angkat tangan. Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, Engkau mendengar pengakuan yang tulus daripada Ibu Sumira untuk percaya, beriman, mengakui Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim sebagai satu-satunya sesembahan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih atas anugerah keselamatan yang luar biasa ini. Dan sebentar kalau Ibu Sumira keluar dari air, Engkau akan memproklamirkan baik di Syamayim, baik di bumi maupun di bawah bumi, bahwa Ibu Sumira telah menjadi milik Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan saya berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua kutuk-kutuk yang ada di dalam kehidupannya, di dalam
perjalanan kehidupannya, mungkin dari orang tua ayah, dari orang tua ibu, yang membawa kutuk-kutuk. Semua kutuk itu dipatahkan. Dan semua perjanjian-perjanjian dengan roh-roh jahat yang pernah dibuat, yang membawa kutuk-kutuk, dipatahkan semua di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dengan darah Yeshua HaMashiach, semua perjanjian-perjanjian dengan roh-roh jahat itu dihancurkan. Dan Ibu Sumirah, ada darah Yeshua HaMashiach yang menutup roh, jiwa, dan tubuhnya, dan dia menjadi milik Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Baik itu semua kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kecelakaan, kutuk-kutuk generasi, baik generasi di atas sampai generasi keempat, ketujuh, dan seterusnya, semua dipatahkan, dihancurkan dengan darah Yeshua HaMashiach. Engkau memberikan kebebasan yang penuh di dalam ibu ini sampai rapture terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan untuk bisa masuk di dalam kolam baptisan. Kita urapi dulu Pak ya kolamnya. Silakan. Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami Amen. syukur Tuhan yang telah kau tentukan hari ini bagi seorang Ibu Sumira. Sebelum dia dibaptis, Bapak Yahweh, tahirkan, Amen. kuduskan kolam ini ya Tuhan, menjadi kolam yang kudus. Dan Amen. pada saat Engkau menyatakan bahwa dirinya adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Ada segala kuasa roh jahat yang berdiam di dalam kolam ini. Kami usir, kami hardik di dalam nama Bapak Yahweh. Amin. Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak. Tahir dan kuduslah kolam pembasuhan ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Sebentar ini kita oke. Dibalik begini. Sampai di dalam. Tangannya tidak ada. Jadi nanti kalau pada saat sudah di Ya, bisa dengar suaranya ya, suara saya. Haleluya. Saya akan berdoa sekali lagi. Ya. Alangkah baiknya kita akan perkatakan Shema Yisrael. Ya, sebelum Ibu Sumirah masuk di dalam baptisan pembaharuan. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Fa'e. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau lihat iman daripada Ibu Sumirah, dan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, Ibu Sumirah dibaptis di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan ruah Yahweh Elohim untuk pengampunan dosamu dan untuk keselamatanmu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Silahkan masuk di dalam kolam baptisan. Haleluya, haleluya. Selamat, haleluya, selamat. Kita akan nyanyi satu lagu ya terlebih dahulu ya. Sebelum kita keluar dari kolam ya. Yahweh Yeshua,
Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya akan berdoa sebentar saja. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, Engkau meneguhkan iman daripada Ibu Sumirah mulai hari ini sampai rapture terjadi. Bapa, saya juga berdoa untuk Brother Abraham dan Sister Sarah Vivin yang sudah menjadi satu tim, satu roh di dalam ministry pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Memberkati pasangan suami istri ini beserta seluruh keluarga. Lawatan Bapak Yahweh boleh nyata di tengah-tengah pelayanan mereka dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Memberkati jasmani rohani apa saja yang mereka butuhkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Berkat-berkat itu dicurahkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketahiran Tuhan, akhirkan kami ke dispensasi sucikan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Malam ini akan dipakai terus untuk pembaptisan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pak Yosef, terima kasih Pak Yosef. Terima kasih sama Bapak Yahweh, haleluya. Selamat sekali lagi Ibu Sumirah, selamat ya, haleluya. Ya, terima kasih Sister Vivin. Terima kasih Brother Abraham. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, Bapak Yahweh memberkati luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Shalom, shalom.